Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah budaya merayakan momen-momen paling penting dalam hidup? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan menyusuri perjalanan luar biasa dari adat istiadat dan tradisi Melayu. Mulai dari tangisan pertama bayi sampai langkah pertamanya jadi dewasa. Tapi sebelum kita mulai, coba deh pikirin ini. Apa sih sebenarnya yang bikin kita sebagai masyarakat jadi satu? Jawabannya yang bakal kita temukan bareng-bareng hari ini adalah tradisi. Tradisi itu kayak benang-benang yang merajut kita semua jadi satu kesatuan budaya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita intip jantungnya budaya Melayu. Terus, kita ikuti ritual awal kehidupan. Lanjut ke gerbang kedewasaan, kenalan sama doa restu tepung tawar. Dan terakhir, kita bedah 4 pilar nilainya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita langsung ke intinya aja ya. Apa sih sebenarnya fondasi dari semua tradisi Melayu ini? Jadi, adat istiadat Melayu itu apa sih? Well, ini bukan sekedar daftar peraturan ya. Bayangin aja nih kayak buku panduan lengkap buat hidup yang diwariskan turun-temurun. Isinya mencakup semua loh, dari nilai-nilai agama sampai cara kita bergaul sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat gimana cara sebuah kehidupan baru disambut dalam budaya ini. Perjalanannya dimulai dari napas pertama. Perayaan besar pertama dalam hidup seorang anak Melayu itu namanya adat akikoh. Ini tuh momen yang, wah, indah banget. Momen buat mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang baru lahir. Coba deh perhatikan, setiap elemennya itu sifatnya komunal banget. Ada penyembelihan hewan sebagai tanda syukur, ada doa bersama, dan yang paling penting, ada pembagian daging. Jadi ini bukan cuma perayaan keluarga aja ya, ini kayak cara komunitas bilang, "Hey, kami ada di sini buat anak ini, kami bakal dukung dia." Keren banget kan? Ini benar-benar memperkuat ikatan sosial. Oke, lanjut. Ada yang namanya adat turun mandi. Kalau akikah tadi itu soal rasa syukur, nah turun mandi ini lebih ke perkenalan resmi si bayi ke masyarakat. Sekaligus, ini juga jadi ritual penyucian. Dan di sini setiap gerakannya itu punya arti yang dalam banget loh. Air yang dicampur bunga itu bukan cuma biar wangi, tapi itu simbol doa dan harapan buat masa depan si anak. Terus cukur rambutnya melambangkan awal yang baru, yang bersih, yang suci. Ini cara yang indah banget buat mengubah harapan jadi sesuatu yang nyata. Oke, dari masa anak-anak, sekarang kita beranjak ke fase kehidupan selanjutnya yang gak kalah penting, gerbang menuju kedewasaan. Nah, di sini ada adat hitanan atau sunat. Ini jauh lebih dari sekedar prosedur medis ya. Dalam budaya Melayu, ini tuh sebuah ritus peralihan yang dirayain besar-besaran. Tandanya seorang anak laki-laki udah mulai melangkah jadi orang dewasa. Dan perayaannya itu wow, meriah banget. Coba bayangin, ada kenduri atau pesta makan besar, kadang ada arak-arakan juga. Poin utamanya adalah, ini dibuat jadi pengalaman yang gak menakutkan sama sekali. Justru ini jadi perayaan publik untuk keberanian si anak, menandai momen dia mulai belajar memikul tanggung jawab sebagai seorang pria. Sekarang kita bakal lihat satu ritual yang unik banget, yang kayak jadi benang merah di sepanjang kehidupan orang Melayu. Namanya tepung tawar. Percaya deh, ritual ini bakal kamu temui lagi dan lagi di banyak momen penting. Jadi, tepung tawar itu intinya adalah ritual doa restu yang serbaguna. Mau itu pas pernikahan, pindah ke rumah baru, atau bahkan mau berangkat perjalanan jauh kayak naik haji, ritual ini selalu ada. Tujuannya satu, memohon keselamatan dan berkah. Dengan memercikan bahan-bahan simbolis kayak beras kunyit, ini tuh cara untuk ngasih restu yang bisa dilihat dan dirasakan. Oke, kita udah lihat berbagai ritualnya ya. Sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat nilai-nilai dasar apa sih yang jadi pondasi dari semua tradisi tadi? Nah, ini dia nih. Bisa dibilang DNA-nya adat istiadat Melayu. Ada 4 pilar utama: religius, sosial, moral, dan simbolik. Ini fondasinya. Coba deh kita sambungin lagi. Nilai religius kelihatan dari doa-doa di akikah. Nilai sosial jelas dari berbagi daging. Terus, ajaran moral buat menghormati orang tua saat khitanan. Dan makna simbolik dari setiap bunga di ritual turun mandi. Kerangka inilah yang bikin setiap tradisi jadi hidup dan penuh arti. Jadi, setelah kita jalan-jalan bareng menyusuri semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba deh, pikirkan tentang hidupmu sendiri. Di dunia yang serba modern ini, gimana sih tradisi warisan keluarga atau komunitasmu, sekecil apapun itu, terus membentuk siapa dirimu sekarang?